sebatas film. Jadi pertemuannya pun juga pada saat lagi di lokasi syuting. Kan biasanya ada ikatan batin nih. Anak sakit ini mungkin karena ibunya stres atau gimana? Nah, kayak begini nih. Kenapa? Gue suka apa lagi ya? Maaf. Gak ada habisnya tuh. Gak ada orang lain emang. Ya masa kalau temen curhat terus aku kasih tahu kan kayaknya aku bukan orang yang ya either anaknya atau bukan anaknya ya apa salahnya sih ya berbuat baik kan seorang ya beliau lebih ngerti dari saya, beliau lebih pengalaman dari saya. Kasus dugaan narkoba serta kepemilikan senjata api ilegal yang tengah membelit Gatot Brajamusti terus bergulir. Bahkan kini, kasus kepemilikan senpi serta amunisi ilegal itu bak bola liar yang mengarah ke semua pihak. Setelah sebelumnya mantan pejabat berinisial AS ikut disebut namanya, kini giliran artis cantik berdarah Indo Nadine Chandrawinata ikut terseret dalam kubang kepemilikan senjata api pria yang karib disapa AA Gatot tersebut. Dan kemarin, pukul 11 pagi, Nadine pun mendatangi kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit Resmo Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Hari ini saya datang untuk diberikan 21 pertanyaan menanggapi kasus dari senjata api. Mudah-mudahan keterangan saya bisa menjawab semua pertanyaan atau mencari yang terbaik lah. Ya, Nadine diperiksa terkait pengakuan Gatot dan kuasa hukumnya bahwa 2 senjata api yang berhasil disita pihak berwajib di kediaman Gatot itu dipergunakan sebagai properti syuting filmnya yang berjudul Azrax. Dan Nadine sedikit menjelaskan, meski dalam film tersebut banyak terdapat adegan laga yang menggunakan senjata api, namun kakak dari Marcel dan Misha itu mengaku tak pernah terlibat dalam adegan bersenjata api. Saya tidak ada adegan yang berbau senjata atau benda tajam, karena memang dalam satu frame saya dengan Gatot kayak cuma hanya 2 frame, itu pun juga tidak ada dialog dan tidak ada adegan fighting. Saya mengenal beliau sebatas film, jadi pertemuannya pun juga pada saat lagi di lokasi syuting. Sebelumnya pun saya tidak pernah bertemu, setelah syuting selesai pun juga saya tidak bertemu. Dan pada saat di lokasi syuting pun juga pertemuannya pada saat di scene saya aja. Kalau pada saat istirahat saya balik ke ruang tunggu untuk mempersiapkan scene yang berikutnya lagi. Tak hanya Nadine, saksi lainnya yang diperiksa ihwal kepemilikan senjata api dan amunisi ilegal adalah Wahyu Hono Adi Paripurna, yang secara kebetulan masih orang dekat Gatot Brajamusti. Bahkan Wahyu menegaskan jika senpi tersebut adalah pemberian AS pada tahun 2006 kepada Gatot. Dengan apa yang saya ketahui, saya ungkapkan semua ke penyidik ya. Kurang lebih ada 28 pertanyaan ya. Bahwa saya dititipi AS senjata, apa ya maksudnya? Dia bertanya gitu ke saya. Itu aja. Menurut Kasubdit Resmo Polda Metro Jaya, AKBP Budi Hermanto, sejauh ini polisi telah memeriksa 10 orang saksi dan mengaku telah mendapatkan titik terang. Bahkan tak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Ya, kami sudah mempunyai titik terang dan makanya besok kami akan tim berangkat ke Mataram untuk memeriksa lanjutan tersangka DB. Goalnya bukan semata-mata kasus ini, tapi tentang peredaran senjata api yang ilegal yang ada di Indonesia, itu goalnya. Sementara itu, perkembangan terbaru datang dari Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat penyanyi Reza Artamevia. Pemeriksaan rambut Reza oleh Puslap 4 menunjukkan hasil positif.
Pemeriksaan rambut terduga pengguna narkoba dilakukan untuk melacak lamanya penggunaan narkoba karena jejaknya masih bisa menempel di folikel rambut hingga 4 bulan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BNNP NTB, Kombes Pol Sriyanto. Kan sama dari saya kemarin saya bilang mau negatif positif, dia status tetap penyalahguna. Saya bilang rahasia dan terus direhabilitasi sampai dia betul-betul pulih, ya kan? Namun sayang, usai menjalani pemeriksaan di BNNP NTB, ibu dua anak itu tak sedikit pun buka suara ihwal hasil positif penyalahgunaan narkoba. Wanita kelahiran Jakarta 41 tahun lalu itu hanya melepas senyum kepada awak media. Pak Reza, ada yang mau disampaikan Pak Reza terkait rehab hari ini gimana Pak Reza? Ya. Masih sehat ya Pak Reza? Lancar semuanya, ada hambatan. Waduh. Kan, bener kan? Berarti udah jadi... Semua orang udah langsung merembet kemana-mana. Tapi ketika kita melihat ya dan juga mendengar mengenai kenyataannya dari Reza Artamevia, jika memang rambut dari Reza Artamevia sendiri itu mengindikasikan jika memang Reza merupakan pengidap narkoba, begitu Yuki. Itu dia. Ya semoga saja ini ya hukumannya bisa adilnya juga gitu kan, untuk Reza Artamevia. Kalau bisa juga direhabilitasi gitu kan. Mending direhab aja, maksudnya kan. Direhab aja, betul. Dia pemakai udah kebukti ya? Positif, tadi kan gara-gara ngebutnya tadi. Oh iya, ya di rehab aja lah. Dan juga tadi kan kalau misalkan untuk informasi dari Gatot Brajamusti, gitu, gimana memang tuh? Banyak nih yang merembet kemana-mana, sampai Nadine Chandrawinata pun juga itu dia, aku kaget loh. Apa hubungannya gitu? Itu dia. Tuh, ya, jadi semoga kemana-mana ya. Dari beberapa pernyataan saksi bisa menemukan titik terang ya dari kasus Gatot Brajamusti mengenai senpi yang dimilikinya, begitu. Iya, senpi senjata api. Oh, iya. Maaf nih pemirsa, soalnya masih pagi. Mendingan saya dan kita berdua ya sapa pemirsa dulu nih, ya kan, biar seger, biar langsung nih ngomongin apa sih gitu, biar pastinya kita bakal ngomongin beberapa informasi seputar selebriti ini terhadap dan terpercaya. Pastinya hanya diulas seputar selebriti obsesi. Betul banget. Nah, yang selanjutnya nih James ya. Ada apa Yuki? Ini baru nih, aku baru seger nih langsung ya. Karena ini berita ini emang hot banget gitu loh. Beberapa pekan ini kita pasti bahas ini terus nih Yuki. Nggak hanya di TV ya, tapi di media sosial pun juga. Berita tentang prahara rumah tangganya Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina. Ini juga ada informasi seputar pertemuan khusus Raffi Ahmad dengan Ayu Ting Ting di sebuah apartemen. Nah, itu mau tahu nggak? Aku tahu berita itu dari media sosial malah. Makanya kan, makanya berita ini tuh sebenarnya lagi heboh banget. Ini seperti apa kira-kira kenyataannya seperti apa juga ya? Bener-bener, aku jadi makin penasaran deh update-annya. Asik, kamu penasaran nih? Iya, soalnya penasaran itu mereka tuh beneran apa sebenarnya cuma bohongan atau emang orang nggak suka jadinya mengada-ngada tentang mereka berdua gitu loh, jadi ngacak-ngacak rumah tangganya Nagita sama Raffi. Disimpan dulu kamu penasarannya, karena nanti kita bakal bahas. Dan juga pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Obsesi. Ibu itu kan biasanya ada ikatan batin nih, anak sakit ini mungkin karena ibunya stres atau gimana? Nah, kayak begini nih. Gak ada habisnya tuh. Gak ada orang lain emang. Ya masa kalau temen curhat terus aku kasih tahu.